Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Ainun Jamila. Saya dari kelas 1B akan mempresentasikan tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin atau Khulafa Rasyidin adalah wakil-wakil atau khalifah-khalifah yang benar atau lurus. Mereka adalah waris kepemimpinan Rasulullah selepas kewafatan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para tokoh ini merupakan orang-orang yang tarikh bijaksana, jujur, adil, dan memberikan keputusan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Pada saat pelantikan, mereka dibuat secara syuro, yaitu perbincangan para sahabat atau pilihan khalifah sebelumnya. Selepas pemerintahan ini, kerajaan Islam diganti oleh kerajaan Umayyah. Khalifah adalah kepemimpin yang diangkat sesudah Nabi Muhammad SAW wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugasnya dan sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Yang kedua yaitu peradaban Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah merupakan agama Islam pada zaman keemasan. Hal itu bisa terlihat bagaimana kemurnian Islam itu sendiri dengan adanya pelaku dan faktor utamanya yaitu Rasulullah SAW. Kemudian pada zaman selanjutnya yaitu zaman para sahabat, terkhusus pada zaman Khalifah 4 atau yang lebih terkenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Islam berkembang dengan pesat di mana hampir 2/3 bumi yang kita huni ini hampir dipegang dan dikendalikan oleh Islam. Islam hadir di tengah masyarakat Arab pada saat usia Muhammad 40 tahun dan ketika Islam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya dengan perantara malaikat Jibril sebagai tanda kerasulannya yang diusul kemudian oleh wahyu kedua yang menjadi awal aktivitas dakwah beliau sebagai nabi dan rasul. Pada saat itulah secara tidak langsung keadaan sosial dan politik masyarakat Arab mulai berubah. Kita bisa membagi masa dakwah Rasulullah SAW menjadi 2 periode. Yang satu berbeda secara total dengan yang lainnya, yaitu yang pertama periode atau fase Mekah berjalan kira-kira selama 13 tahun. Yang kedua yaitu periode atau fase Madinah berjalan selama 10 tahun penuh. Periode Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan dakwah, yaitu tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Yang kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuah hingga akhir tahun ke-10. Yang ketiga yaitu tahapan dakwah di luar dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuah hingga hijrah ke Madinah. Tahap pertama, 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mekah merupakan sentral agama bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah atau penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. YouTube Studio. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat jika orang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Anggota keluarga dan sahabat-sahabat qarib beliau menyuruh mereka ini kepada Islam, juga menyuruh kepada siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik. Dalam tarikh Islam, mereka disebut as-sabiqunal awwalun, yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam. Mereka adalah istri beliau Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Haritsah, anak paman beliau Ali bin Abu Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat qarib beliau Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang dikenal kaumnya sebagai seorang laki-laki yang lemah
lembut, pengasih, dan ramah, dan memiliki akhlak yang mulia, bersemangat membantu Rasul mendakwakan Islam. Berkat serunya ada beberapa orang yang masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwan, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Thalib bin Ubaidillah. Mereka ini juga termasuk orang-orang yang lebih terdahulu masuk Islam. Kawanan pertama dan fajar Islam. Ada juga kawanan lainnya yang termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu Bilal bin Rabah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Amir bin Al-Jarrah, Al-Arqam bin Abil Arqam, Fatimah bin Al-Khattab, Qobah bin Al-Arad, dan banyak lagi yang lainnya. Tahap kedua, dakwah secara terang-terangan. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ialah dengan mengundang dan kerabat dekat. Beliau mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muthalib bin Al-Manaf. Beliau menyuruh kepada kaumnya kepada Allah dan berserah diri kepada Rabb-nya. Namun dari sekian banyak yang datang, semua menentang Rasulullah. Hanya Abu Thalib lah yang mendukung dan memerintahkan melanjutkan perjuangan Rasul. Tetapi Abu Thalib tidak punya pilihan lain untuk meninggalkan agama Bani Abdul Muthalib. Setelah Nabi SAW merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas sofa lalu berserti, "Wahai semua orang." Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab angkat bicara, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kamu?" Lalu turun ayat, "Celakalah kedua tangan Abu Lahab." Seruan beliau semakin menggema hingga kemudian turun ayat, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Maka Rasulullah yang tahap ketiga, dakwah di luar Mekah. Karena keadaan semakin mendesak, tekanan di sana sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwa Islam ke Habasyah. Rasulullah tahu bahwa raja yang berkuasa adalah seorang raja yang adil. Tak bakal ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Pada bulan Rajab, tahun kelima dari Nubuwah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Karena sisaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy semakin menjadi Nabi SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah untuk kedua kalinya. Kali ini hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Sementara itu, Rasulullah tetap berada di Mekah untuk terus mendakwa agama Allah buat penduduk Mekah. Saat musim haji tiba, beliau kembali ke Mekah dan berdakwah kepada orang-orang yang melaksanakan haji dan segala penduduk di luar Mekah agama Allah mereka bahwa ke negerinya, hingga tersebar luas Islam di Jazirah Arab, diantaranya yaitu Zuhaid bin Samit. Dia adalah seorang yang penyair yang cerdas dari penduduk Yasrib yang juga dijuluki Al-Kamil oleh kaumnya. Ilyas bin Mu'ad, dia seorang pemuda beliau dari Yasrib. Abu Zar dan Al-Ghifari, dia termasuk penduduk pinggiran Yasrib. Dalam beberapa waktu, sampailah Islam ke penjuru Jazirah Arab, hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut baik oleh penduduk. Dakwah berhasil di bumi Yasrib ini. Semua ketentuan Allah membuat Islam semakin bercahaya dan bersinar.
Yang B. Fase Madinah. Selama Islam berhasil dan diterima penduduk Madinah melalui peristiwa Baiat Aqabah pertama dan kedua, Islam mulai memancangkan tonggak negara di tengah padang pasir yang bergelombang kekufuran dan kebodohan. Ini merupakan hasil paling besar yang diperoleh Islam semenjak dakwah dimulai. Rasulullah memerintahkan seluruh pengikutnya hijrah ke Madinah. Tak tersisa seorang mukmin pun berada di Mekah kecuali Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa orang yang memang diperintahkan untuk tetap di Mekah sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Jibril turun kepada beliau membawa wahyu dari Allah, seraya mengabarkan persenggolan Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah dan bahwa Allah telah mengizinkan beliau untuk pergi serta menetapkan waktu hijrah. Peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Syura juga terus dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin, baik dalam penetapan solusi atau permasalahan-permasalahan sehari-hari maupun secara khusus berhubungan dengan masalah politik dan pemerintahan. Untuk yang terakhir dapat kita lihat pada pemilihan mereka sebagai khalifah sepeninggal Rasul. Yang ketiga, perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Peradaban pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat, belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Ansor. Beliau termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, golongan pertama yang masuk Islam. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Pada masa kecilnya beliau bernama Abdul Ka'bah. Nama ini diberikan kepada sebagai realisasi zazar ibunya sewaktu mengandungnya. Kemudian nama itu ditukar oleh Nabi SAW menjadi Abdullah, sedangkan gelar As-Siddiq diberikan oleh Nabi SAW karena keteguhan imannya dan pembenarannya pada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Utsman bin Amr bin Sa'ad bin Taim. Pada awal pemerintahan, beliau diuji dengan adanya ancaman yang datang dari umat Islam sendiri yang menentang kepemimpinannya. Di antara perbuatan makar tersebut ialah timbul orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang-orang yang mengaku menjadi nabi, dan pemberontakan dari beberapa kabilah. Yang kedua yaitu peradaban pada masa Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Al-Uzza bin Rib'ah bin Abdillah bin Qurt bin Razail. Dilahirkan di kota Mekah 4 tahun sebelum Perang Fajar, sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Al-Qudari, baik 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail Al-Mahzumi Al-Quraisy dari suku Adi dan ibunya bernama Antama bin Hashim. Suku Adi merupakan salah satu suku terpandang di kalangan Arab dan termasuk rumpun Quraisy. Umar memiliki kecerdasan dan kekuatan tubuh yang luar biasa. Pada tingkat kecerdasannya, ia mampu memprediksi dan memperkirakan hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Maka ia pun dituju oleh kabilahnya untuk mewakili setiap diplomasi antar kabilah di Arab. Umar adalah orang pertama kali dari kalangan sahabat yang mencetuskan ide tentang perlunya dilakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Ketika itu, ayat-ayat Al-Quran yang telah ditulis oleh para sahabat tersebar di berbagai lempengan batu, pelepah kurma, tulang-tulang, dan sebagainya. Payun berserakan di tangan para sahabat, tidak terkumpul dalam satu tempat.
Pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi banyak peperangan yang di dalamnya gugur banyak sahabat penghafal Al-Quran. Di antaranya dalam peperangan Yamamah saja 70 orang penghafal Al-Quran gugur. Oleh karena itu Umar khawatir para penghafal Al-Quran akan habis. Dengan alasan itu ia mengusulkan kepada Abu Bakar agar segera dikumpulkan semua tulisan ayat-ayat Al-Quran. Pada mulanya Abu Bakar keberatan menerima usul Umar itu karena Nabi SAW tidak pernah melakukan hal serupa. Peradaban pada Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Nasabnya bertemu dengan Nabi pada kakeknya yang keenam. Ayahnya adalah Affan bin As yang meninggal pada masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi, dan ibunya bernama Arwah binti Quraib bin Rabi'ah. Dia telah masuk Islam dan hidup di Madinah. Rasulullah telah membaiatnya dan ia meninggal pada masa kekhalifahan putranya. Sedangkan neneknya bernama Ummu Hakim bintu Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Peradaban masa Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi menantunya karena menikahi putri Nabi SAW, yakni Fatimah Zahra. Ali ikut dengan Nabi SAW sejak kelaparan melanda kota Mekah untuk menghindari ancaman kelaparan tersebut. Menurut Ali Mufradi, setelah wafatnya Utsman bin Affan, banyak sahabat yang sedang mengunjungi wilayah-wilayah yang baru ditaklukkannya, di antaranya Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Peristiwa terbunuhnya Utsman menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam menjadi 4, yaitu yang pertama, pengikut Utsman, yang kedua, pengikut Ali, yang ketiga, kaum moderat, yang keempat, golongan yang berpegang pada prinsip jamaah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.